Selamat siang mahasiswa. Siang ini akan kita lanjutkan materinya ke chapter 11, anggaran fleksibel dan analisa kinerja. Silahkan Anda unduh PPT-nya dari Bimai, lalu ikuti audio ini. Baik. Kita lihat tujuan pembelajaran pertama, menyiapkan anggaran fleksibel. Oke. Kita lihat dulu karakteristik anggaran fleksibel. Ketika kita merencanakan membuat suatu produk sebanyak 100 unit, kita rencanakan biayanya, kita anggarkan biayanya berapa gitu. Ternyata produk yang kita buat itu sebanyak 200 unit. Maka tentu saja biayanya akan menjadi lebih besar. Akan menjadi tidak fair ketika kita ingin mengukur kinerja menggunakan aktivitas yang berbeda ini. Sehingga kita harus membuat anggaran fleksibel. Karakteristik dari anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel itu disiapkan untuk tingkat aktivitas dalam relevan rank, memperlihatkan biaya yang seharusnya terjadi pada tingkat aktual aktivitas yang memungkinkan pembandingan biaya yang apple to apple, membantu manajer untuk mengendalikan biaya dan meningkatkan evaluasi kinerja. Kita lihat contoh defisiensi dari anggaran statis. Lari Lawn Service menyediakan jasa perawatan lapangan rumput atau taman ya di rumah pada komunitas yang mempunyai lapangan rumput pada ukuran yang sama. Pada akhir bulan Mei, Lari menyiapkan anggarannya berdasarkan 500 lapangan rumput yang dirapikannya. Dikarenakan lapangan rumput ini ukurannya serupa, Larry merasa bahwa jumlah lapangan rumput dalam satu bulan itu akan menjadi ukuran terbaik untuk menilai aktivitasnya dalam bisnis ini. Maksudnya jumlah lapangan rumput yang dibersihkannya ya. Kita lihat efisiensinya. Ini anggaran direncanakan untuk 500 lapangan rumput. Anda perhatikan formula biayanya. Pendapatannya 75 ki. 75 ki berarti Anda perhatikan planning budgetnya 75 dikali 500 itu 37500. Gaji dan upah 5.000 ditambah 30 ki. 5.000 ditambah 30 dikali 500 jadi 20.000. Gasoline and supply 9 ki, 9 dikali 500. Equipment maintenance 3 ki, 3 dikali 500. Sedangkan office and shop utilities, office and shop rent, equipment depreciation dan insurance itu Anda perhatikan tidak ada ki-nya, berarti ini semuanya biaya tetap ya. Office utilities, office and shop rent, equipment depreciation, insurance itu beban tetap. Anda perhatikan di planning budgetnya, pendapatannya direncanakan atau dianggarkan sebesar 37.500, bebannya 32.500, sehingga laba bersih operasi sebesar 5.000. Sekarang kita bandingkan dengan hasil aktualnya. Ternyata dalam satu bulan, Larry ini membersihkan lapangan rumput sebanyak 550 lapangan. Otomatis pendapatannya dikalikan 550. Begitu juga beban-bebannya. Yang ada ki-nya itu Anda kalikan formula biayanya tadi ya. Anda kalikan 550, sehingga laba bersih operasi dapatkan sebesar 6.450. Kita bandingkan
Kita bandingkan antara planning budget dengan aktual resultnya. Anda perhatikan selisihnya itu disebut selisih atau varians ya. Planning budget 37.500, aktual resultnya 43.500, berarti ada selisihnya sebesar 5.500. Hasil aktual itu lebih besar daripada yang direncanakan untuk pendapatan. Karena pendapatan aktual lebih besar, maka pendapatan ini disebut variannya favorable atau menguntungkan. Sedangkan untuk upah, gaji dan upah, hasil aktualnya, biaya aktualnya lebih besar daripada biaya dianggarkan. Berarti ada varian yang tidak menguntungkan. Begitu seterusnya ya. Nah, perhatikan. Varian yang menguntungkan terjadi ketika pendapatan aktual itu lebih besar daripada pendapatan yang dianggarkan. Sedangkan varian yang tidak menguntungkan itu terjadi ketika biaya aktual lebih besar daripada biaya yang dianggarkan, atau varian dikatakan menguntungkan ketika biaya aktual lebih kecil daripada biaya yang dianggarkan. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, apakah varian yang tidak menguntungkan ini disebabkan oleh jeleknya pengendalian biaya oleh perusahaan Larry? Atau apakah varian yang menguntungkan tadi dikarenakan bagusnya pengendalian biaya oleh Larry? Kita tidak bisa jawab jika menggunakan anggaran statis, sehingga kita membuat anggaran fleksibel karena aktivitas aktualnya ini lebih besar daripada aktivitas yang direncanakan. Oke. Pertanyaan relevan di sini, berapa banyak varian biaya yang disebabkan oleh aktivitas yang lebih tinggi dan berapa banyak yang disebabkan oleh pengendalian biaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus fleksibelkan anggaran terhadap tingkat aktivitas aktualnya. Nah, bagaimana anggaran fleksibel itu bekerja? Kita harus tahu total biaya variabel perubahannya itu proporsional berkaitan dengan perubahan aktivitas, sedangkan total biaya tetap itu tidak akan berubah dalam relevan rank. Oke, sekarang kita siapkan anggaran fleksibel untuk perusahaan Larry ini. Oke, ini formula biayanya ya. Formula biaya anggaran fleksibelnya pada aktivitas 550 lapangan rumput yang dibersihkan, kita bandingkan ya. Kita bandingkan nanti untuk anggaran ini untuk melihat varian aktivitasnya. Kita lihat dulu varian aktivitas. Pendapatan di anggaran yang direncanakan, pendapatan dan beban di anggaran yang direncanakan, lalu kita bandingkan dengan pendapatan dan beban pada anggaran fleksibel. Jika ada perbedaan antara jumlah yang dianggarkan, ini disebut dengan varian aktivitas. Oke, kita lihat contohnya. Ini sebelumnya kita sudah buat planning budgetnya, lalu anggaran fleksibel untuk aktivitas 550. Anda perhatikan varian aktivitas, selisih antara planning budget dengan fleksibel budget ini. Selisihnya itu disebut dengan varian aktivitas. Anda perhatikan aktivitas dan pendapatannya meningkat sebesar 10%, dari 500 menjadi 550 ya, meningkat 10%, tetapi laba bersih operasinya meningkatnya lebih besar lagi, lebih besar daripada 10%. Ini dari 550 menjadi 6.650.
Mengapa ini terjadi? Karena adanya biaya tetap. Ketika pendapatan meningkat, biaya tetapnya tetap sama, sehingga labanya menjadi lebih besar. Sekarang kita lihat tujuan pembelajaran ketiga, menyiapkan laporan yang memperlihatkan varian pendapatan dan varian pengeluaran. Varian pendapatan dan pengeluaran di sini membandingkan antara pendapatan anggaran fleksibel dengan hasil aktual. Itu menghasilkan varian pendapatan, sedangkan varian pengeluaran biaya pada anggaran fleksibel dengan hasil aktual. Oke, kita lihat lagi soal Larry tadi contohnya. Anggaran fleksibel itu untuk 550, hasil aktualnya juga 550. Anda perhatikan di sini pendapatannya lebih besar pendapatan aktual daripada yang dianggarkan. Ini berarti favorable. Favorable, ada varian pendapatan yang menguntungkan. Lalu gaji dan upah, gaji yang dianggarkan lebih kecil daripada gaji aktual, atau gaji aktual lebih besar, berarti ada varian yang tidak menguntungkan. Begitu seterusnya. Nah, perhatikan kembali revenue and spending varian nih, revenue varian nih, spending variannya ya, yang beban. Lalu tujuan pembelajaran berikutnya menyiapkan laporan yang mengkombinasikan varian aktivitas dan pendapatan serta varian pengeluaran. Oke, kita gunakan sekarang konsep anggaran fleksibel untuk menggabungkan varian pendapatan dan beban untuk melaporkan bagi perusahaan Larry Service ini. Anda perhatikan formula biayanya, lalu anggaran yang direncanakan, lalu fleksibel budget pada aktivitas 550, lalu hasil aktual juga pada aktivitas 550. Selisih ini pada aktivitas yang berbeda berarti varian aktivitas. Anggaran fleksibel dengan hasil aktual pada aktivitas yang sama, ini varian pendapatan dan varian pengeluaran. Cukup jelas ya? Oke, berikutnya melaporkan kinerja dalam organisasi non-profit. Nah, kalau pada organisasi non-profit yang mungkin menerima dana dari sumber selain penjualan barang dan jasa, pendapatannya bisa saja terdiri dari elemen tetap dan elemen variabel. Contoh, perguruan tinggi negeri dapat pendanaan dari pemerintah, dia dapat pendanaan dari SPP mahasiswa, ada donasi, ada sumbangan-sumbangan gitu ya. Nah, bisa saja ada yang tetap, bisa juga ada yang variabel. Berikutnya, pelaporan kinerja dalam pusat biaya. Pelaporan kinerja juga sering disiapkan untuk pusat biaya. Laporan ini seharusnya disiapkan dengan menggunakan prinsip yang sama dengan yang didiskusikan sebelumnya, kecuali bahwa laporan ini tidak berisi tentang pendapatan atau varian laba bersih operasi. Lalu tujuan pembelajaran kelima, menyiapkan anggaran fleksibel dengan pemicu biaya yang lebih dari satu. Kalau contoh yang sebelumnya pemicu biayanya satu ya, ketika perusahaan memberikan jasa membersihkan lapangan rumput, pemicu biayanya jumlah lapangan rumputnya gitu ya, satu pemicu biaya. Bagaimana kalau ada pemicu biayanya lebih dari satu? Kita akan bahas sekarang. Oke, contoh anggaran fleksibel dengan pemicu biaya yang lebih dari satu.
dikarenakan pengeluaran gaji dan upah yang tidak menguntungkan variannya, perusahaan Larry memutuskan menambahkan pemicu biaya untuk gaji dan upah ini. Varian ini disebabkan oleh jumlah jam yang diperlukan untuk melakukan tambahan dalam membuat pinggiran lapangan rumput itu dan melakukan pemangkasan, sehingga Larry mengestimasi tambahan jam itu akan dia masukkan dalam menghitung formula pendapatan dan bebannya. Oke, formula biayanya jadi berubah. Jika sebelumnya hanya jumlah lapangan rumput, sekarang bertambah dengan jumlah jam. Anda perhatikan pendapatannya 75Q ditambah 30H formulanya. Lalu dari gaji dan upah 5.000 tambah 30Q tambah 25H. Oke, berarti di pendapatan ada 2 pemicu biayanya. Di gaji dan upah juga ada 2 pemicu biayanya. Sedangkan di gasoline and supplies, equipment serta equipment maintenance itu 1 pemicu biayanya. Oke. Sekarang kita lihat tujuan pembelajaran ke-6. Memahami kesalahan yang umumnya dilakukan dalam menyiapkan laporan kinerja berdasarkan anggaran dan hasil aktualnya. Oke, kesalahan yang sering terjadi, seluruh biaya diperlakukan sebagai biaya tetap atau seluruh biaya merupakan biaya variabel. Ya. Oke. Materi sudah selesai, silahkan Anda baca kembali, Anda pahami. Jika ada yang Anda tidak pahami, kita bisa diskusikan di forum. Terima kasih.